Di altar pernikahan yang megah di sebuah masjid di Jakarta, Aisyah berdiri dengan gaun pengantin putih yang indah, tapi matanya penuh air mata yang tak tertahankan. Saat imam memulai akad nikah, dia tiba-tiba berbalik ke arah Lina yang duduk di barisan belakang, dan berteriak, "Aku mencintaimu, Lina." Bukan dia. Ruangan langsung gempar, keluarga Aisyah berlarian maju, dan calon suaminya, seorang pengusaha kaya, terpaku dengan wajah pucat, sementara Lina bangkit dengan tangan gemetar, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Aisyah merasa dunia berputar saat dia melihat reaksi semua orang. Ibu mertuanya yang potensial berteriak histeris, menuduhnya gila, sementara ayahnya sendiri menarik lengannya dengan kasar, berbisik marah, "Kau menghancurkan segalanya." Tapi di saat itu, Aisyah merasa bebas untuk pertama kalinya, meski tahu bahwa pengakuan ini akan membawa badai yang lebih besar. Lina, dengan mata berkaca-kaca, berusaha mendekat, tapi dihalangi oleh kerumunan yang semakin gaduh. Kembali ke masa lalu, semuanya dimulai 2 tahun sebelumnya di sebuah kai kecil di kawasan Tamrin, Jakarta. Aisyah, seorang guru SMA berusia 28 tahun, sedang duduk sendirian sambil menikmati kopi susu setelah hari yang melelahkan mengajar siswa-siswi remaja yang penuh energi. Dia adalah wanita yang anggun, dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi, mata coklat yang dalam mencerminkan kecerdasannya, dan senyum lembut yang membuat murid-muridnya nyaman. Tapi di balik itu, Aisyah menyimpan rahasia besar. Dia tak pernah tertarik pada pria, meski keluarganya yang konservatif terus mendesaknya untuk menikah. Lina masuk ke kai itu seperti angin segar. Berusia 25 tahun, dia adalah seorang desainer Grace Relance yang penuh semangat, dengan rambut pendek bergaya modern, tubuh atletis dari hobi lari pagi, dan senyum cerah yang bisa menerangi ruangan. Lina memesan es teh manis dan secara tak sengaja menjatuhkan tasnya di dekat meja Aisyah. Saat membungkuk untuk mengambilnya, mata mereka bertemu, dan ada percikan yang tak bisa dijelaskan. "Ma, Kak," kata Lina dengan tawa ringan. Aisyah tersenyum balik, "Tidak apa-apa. Duduk saja di sini kalau mau." Percakapan mereka mengalir begitu alami. Lina bercerita tentang proyek desainnya untuk sebuah ngoyang memperjuangkan hak perempuan di Indonesia, sementara Aisyah berbagi pengalaman mengajar di sekolah negeri yang sering kekurangan fasilitas. Mereka tertawa bersama saat Lina menggambarkan bagaimana dia pernah salah cetak poster kampanye, membuat tulisannya terbalik. Aisyah merasa nyaman, seperti menemukan teman lama. Tapi saat Lina menyentuh tangannya secara tak sengaja saat menunjukkan sketsa di ponsel, Aisyah merasakan getaran aneh di hatinya, sesuatu yang selama ini dia tekan dalam-dalam. Malam itu, mereka bertukar nomor telepon. Aisyah pulang ke rumah keluarganya di pinggiran Jakarta, di mana ayahnya, seorang pegawai negeri yang taat beragama, dan ibunya, seorang ibu rumah tangga yang selalu mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya, menunggu. "Kapan kamu bawa calon suami pulang, Aisyah?" tanya ibunya seperti biasa. Aisyah hanya tersenyum lemah, "Belum waktunya, Bu." Di kamarnya, dia memandang foto keluarga, merasa bersalah karena tak bisa memenuhi harapan mereka. Tapi pesan dari Lina masuk, "Senang kenal kamu hari ini. Mau ketemu lagi." Hati Aisyah berdegup kencang. Pertemuan berikutnya di sebuah taman kota pada akhir pekan. Lina membawa piknik sederhana, nasi goreng dan buah-buahan segar. Mereka duduk di bawah pohon rindang, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Lina mengaku bahwa dia sudah menyadari orientasi seksualnya sejak remaja, tapi di Indonesia, di mana masyarakat mayoritas Muslim dan norma sosial ketat, dia harus hati-hati. "Aku pernah putus asa karena takut ditolak keluarga," kata Lina. Aisyah mendengarkan dengan hati terbuka, merasa ada ikatan yang dalam. Saat matahari terbenam, Lina memegang tangan Aisyah dengan lembut. "Kamu spesial, Aisyah."
Aisyah tak menarik tangannya, meski pikirannya penuh konflik. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Dia ingat kata-kata ayahnya dulu, perempuan harus menikah dengan pria baik untuk bahagia. Tapi dengan Lina, dia merasa bahagia yang berbeda. Apakah ini salah? Dia mencari jawaban di internet, membaca cerita tentang komunitas LGBT di Indonesia, tapi juga berita tentang diskriminasi dan kekerasan. Rasa takut mulai merayap, tapi juga ada harapan. Lina mengirim pesan lagi, aku mikirin kamu terus. Aisyah balas dengan hati-hati, aku juga. Hubungan mereka berkembang pelan-pelan. Mereka bertemu diam-diam di kai-kai tersembunyi atau taman yang sepi. Lina memperkenalkan Aisyah pada dunia seni, mengajaknya ke pameran lukisan di galeri kecil. Aisyah, yang biasanya hidup dalam rutinitas mengajar, merasa hidupnya lebih berwarna. Tapi tekanan dari keluarga semakin kuat. Saudara laki-lakinya, yang sudah menikah, sering bertanya, kapan giliranmu, Kak? Aisyah mulai berbohong, bilang sedang dekat dengan seorang rekan kerja pria. Suatu hari, saat mereka berdua di apartemen kecil Lina di kawasan Kemang, Lina mengungkapkan perasaannya. Aisyah, aku jatuh cinta padamu. Aisyah terdiam, air mata mengalir. Aku juga, Lina. Tapi aku takut. Mereka berpelukan, tapi Aisyah tahu ini baru awal dari perjuangan. Di luar sana, masyarakat Indonesia masih penuh dengan pandangan negatif terhadap hubungan sesama jenis, terutama di kalangan keluarga tradisional. Aisyah mulai merasakan konflik batin antara cinta sejati dan kewajiban keluarga. Ayah Aisyah mulai mencarikan jodoh untuknya. Dia memperkenalkan Aisyah pada Rudi, seorang pengusaha sukses berusia 30 tahun, anak teman lamanya. Rudi tampan dan sopan, tapi Aisyah tak merasakan apa-apa. Saat kencan pertama, dia terus memikirkan Lina. Kamu cocok sekali dengan Rudi, kata ibunya antusias. Aisyah merasa terjebak, tapi dia tak berani menolak. Lina yang tahu tentang ini, merasa cemburu tapi mengerti. Aku akan tunggu kamu, Aisyah. Tapi jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu. Konflik mulai memuncak ketika Aisyah harus memilih. Dia mulai menghindari Lina, tapi hatinya sakit. Suatu malam, Lina datang ke rumah Aisyah diam-diam, memohon agar mereka tak berpisah. Kita bisa pergi dari sini, mulai hidup baru. Tapi Aisyah takut akan konsekuensi, kehilangan pekerjaan, diusir keluarga, bahkan ancaman sosial. Aku tak bisa, Lina. Ma. Lina pergi dengan hati hancur, tapi tak menyerah. Aisyah menangis sendirian, menyadari bahwa pilihan ini mungkin salah. Beberapa bulan berlalu, Aisyah mencoba melupakan Lina dengan fokus pada pertunangan dengan Rudi. Keluarga sangat bahagia, pesta pertunangan diadakan di rumah besar ayah Rudi di Bogor. Aisyah tersenyum palsu sepanjang acara, tapi di dalam, dia merasa kosong. Rudi baik, tapi cintanya tak pernah menyentuh hati Aisyah. Malam itu, saat sendirian di kamar, Aisyah membuka ponsel dan melihat pesan lama dari Lina, aku masih mencintaimu. Air mata jatuh lagi. Lina, di sisi lain, berusaha move on. Dia menerima proyek desain besar untuk sebuah kampanye hak LGBT di Jakarta, bekerja sama dengan aktivis. Tapi setiap malam, dia memandang foto Aisyah di ponselnya. Mengapa kau memilih mereka daripada kita, gumamnya. Suatu hari, Lina bertemu dengan teman lama, seorang psikolog bernama Maya, yang mendengarkan ceritanya. Kau harus biarkan dia memutuskan sendiri, Lina. Tekanan masyarakat di sini berat sekali. Lina mengangguk, tapi hatinya tak setuju. Aisyah mulai merasakan tekanan lebih besar. Di sekolah, rumor mulai beredar tentang orientasinya setelah seorang murid melihatnya bersama Lina dulu. Kepala sekolah memanggilnya, jaga nama baik sekolah, Bu Aisyah. Aisyah panik, takut kehilangan pekerjaan.
Di rumah, ibunya terus memuji Rudi, dia pria sempurna untukmu. Aisyah merasa seperti burung dalam sangkar, ingin terbang tapi sayapnya terikat. Konflik batinnya semakin dalam, apakah mencintai Lina berarti melawan Tuhan dan keluarga? Suatu akhir pekan, Aisyah tak tahan lagi dan menghubungi Lina. Mereka bertemu di sebuah pantai di Anyer, jauh dari Jakarta. Angin laut meniup rambut mereka saat mereka berjalan bergandengan. Aku rindu kamu, kata Aisyah. Lina memeluknya, aku juga. Tapi kau harus putuskan, Aisyah. Jangan biarkan aku jadi rahasiamu selamanya. Mereka menghabiskan hari itu berbicara tentang masa depan, tapi Aisyah masih ragu. Saat pulang, dia berbohong pada keluarga bahwa dia pergi dengan teman. Rudi mulai curiga. Dia melihat Aisyah sering melamun dan jarang merespons pesannya. Ada apa, sayang? Tanyanya saat makan malam bersama. Aisyah berpura-pura hanya capek kerja. Tapi Rudi tak puas. Dia mulai mengikuti Aisyah diam-diam dan melihat pertemuannya dengan Lina. Marah besar, Rudi menghadapi Aisyah di rumahnya. Siapa dia? Kau selingkuh. Aisyah terkejut, bukan begitu, Rudi. Aku mencintai perempuan. Rudi terdiam, lalu pergi dengan amarah. Keesokan harinya, Rudi memberitahu keluarga Aisyah. Ayah Aisyah marah besar, memukul meja, kau bawa malu keluarga. Ini dosa besar. Ibu Aisyah menangis, kau sakit, nak. Kita harus obati. Aisyah dikurung di rumah, ponselnya dirampas. Dia merasa seperti tahanan, tapi juga marah pada Rudi atas pengkhianatannya. Lina yang tak bisa menghubungi Aisyah, khawatir dan mulai mencari tahu. Dia datang ke rumah Aisyah tapi diusir oleh ayahnya. Jangan dekat-dekat anakku lagi, bentaknya. Lina tak menyerah. Dia menghubungi saudara Aisyah, yang lebih terbuka, dan memohon bantuan. Saudara itu, meski ragu, setuju bertemu. Kak Aisyah menderita, Lina. Keluarga kami taat agama, ini sulit. Lina menjelaskan, cinta bukan dosa. Tolong bantu kami. Saudara Aisyah mulai berpikir ulang, ingat bagaimana Aisyah selalu bahagia saat bicara tentang Lina. Tapi dia takut ikut campur. Sementara itu, Aisyah di rumah merasakan depresi. Dia tak makan, tak tidur, memikirkan Lina terus. Ayahnya membawa seorang ustadz untuk membimbing Aisyah, yang berbicara tentang dosa dan neraka. Aisyah mendengarkan tapi hatinya memberontak. Apakah Tuhan tak ciptakan cinta seperti ini? Tanyanya dalam hati. Konflik moral semakin kuat. Dia tahu masyarakat Indonesia sering menolak dengan kasus penganiayaan dan diskriminasi yang sering terjadi. Akhirnya, Aisyah memutuskan melarikan diri. Malam itu, dia menyelinap keluar jendela dan pergi ke apartemen Lina. Lina terkejut tapi bahagia, memeluknya erat. Kau datang. Mereka berbicara semalaman tentang rencana pindah ke Bali mungkin, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi pagi harinya, polisi datang, ayah Aisyah melaporkan hilang. Lina dan Aisyah bersembunyi, tapi tekanan semakin besar. Rudi merasa bersalah, menghubungi Aisyah, maafkan aku. Aku tak seharusnya begitu. Hubungan mereka diuji lagi ketika berita mulai menyebar di media sosial. Seorang teman sekolah Aisyah memposting tentang guru lesbian, dan komentar negatif membanjiri. Lina kehilangan klien karena kampanyenya dianggap kontroversial. Ini harga yang harus kita bayar, kata Lina. Aisyah merasa bersalah, semua gara-gara aku. Tapi mereka saling menguatkan, meski tahu perjuangan baru dimulai. Setelah melarikan diri, Aisyah dan Lina tinggal sementara di sebuah homestay kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari keluarga.
Mereka hidup sederhana, Lina bekerja remote, Aisyah resign dari sekolah dan mencari pekerjaan baru sebagai tutor online. Tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Ayah Aisyah menelepon Lina, mengancam, "Kembalikan anakku atau aku laporkan kalian." Lina tak gentar, dia dewasa, Pak. Biarkan dia bahagia. Konflik keluarga memuncak ketika saudara Aisyah datang menemui mereka. "Ayah sakit karena ini, Kak. Pulanglah." Aisyah menangis, "Aku tak bisa hidup bohong lagi." Saudaranya melihat kebahagiaan di mata Aisyah dan mulai memahami. Dia berjanji tak bilang pada ayah, tapi memohon Aisyah hubungi ibu. Aisyah setuju, menelepon ibunya yang menangis terseduh. "Kenapa begini, Nak? Kami ingin yang terbaik untukmu." Aisyah jelaskan, "Ini yang terbaik bagiku, Bu." Di luar keluarga, tekanan sosial semakin berat. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat di beberapa daerah, mereka harus hati-hati. Saat berbelanja, mereka dengar bisik-bisik, "Itu pasangan aneh." Lina marah, tapi Aisyah menahannya. "Jangan buat masalah." Tapi Lina aktif di komunitas online, bergabung dengan grup dukungan LGBT, di mana dia bertemu orang-orang dengan cerita serupa. "Kita tak sendirian," katanya pada Aisyah. Suatu hari, Rudi datang menemui mereka. Dia minta maaf tulus, "Aku salah besar. Aku tak paham dulu." Aisyah memakan, tapi Lina waspada. Rudi tawarkan bantuan finansial, tapi mereka tolak. "Kami mandiri," kata Lina. Pertemuan itu membuat Aisyah berpikir tentang pengampunan dan kesalahan masa lalu. Tapi tak lama, ayah Aisyah jatuh sakit parah, serangan jantung karena stres. Ibu menelepon, "Pulanglah, Nak. Ayahmu butuh kamu." Aisyah bimbang, antara cinta dan keluarga. Aisyah memutuskan pulang sendirian. Di rumah sakit, ayahnya lemah tapi marah. "Kau penyebab ini." Aisyah menangis, "Ma, ya. Tapi aku tak bisa ubah siapa aku." Ayahnya diam, tapi ibunya memeluknya. "Kami takut kehilanganmu." Aisyah tinggal seminggu merawat ayah, tapi tak bawa Lina. Konflik batin kembali, apakah dia harus korbankan Lina untuk keluarga? Lina mengerti, tapi sakit hati. "Jangan tinggalkan aku lagi." Saat ayah pulih, dia bicara dengan Aisyah. "Aku tak setuju, tapi kau anakku. Itu langkah kecil, tapi berarti." Aisyah kembali ke Lina dengan harapan baru. Tapi masalah baru muncul. Lina ditawari pekerjaan di Singapura, di mana lebih diterima. "Ayo ikut aku," katanya. Aisyah ragu, tak ingin tinggalkan Indonesia dan keluarga. Bagaimana dengan mereka? Debat sengit terjadi, Lina marah, "Kau selalu pilih mereka." Aisyah balas, "Kau tak paham tekananku." Mereka bertengkar hebat, Lina pergi keluar rumah. Aisyah sendirian, merenung pilihan salah benar. Apakah pindah berarti lari dari masalah? Atau tinggal berarti terus menderita? Lina kembali malam itu, minta maaf. "Aku tak mau kehilanganmu." Mereka berdamai, memutuskan tetap di Indonesia dan perjuangkan hak mereka. Lina mulai kampanye lebih besar, Aisyah ikut sebagai relawan. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang teman Lina yang iri membocorkan lokasi mereka ke media. Berita pasangan lesbian guru dan desainer lari dari keluarga jadi headline. Ancaman datang, pesan HT di media sosial, bahkan batu dilempar ke jendela mereka. Aisyah takut, "Mungkin kita harus pisah." Lina tegas, "Tidak. Kita lawan bersama." Mereka pindah ke tempat lebih aman, tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga Aisyah kembali marah. Ayah menelepon, "Kau bikin kami malu di depan tetangga." Aisyah balas, "Ini hidupku, ya." Konflik moral semakin dalam, apakah mencintai Lina berarti egois?
Aisyah mulai terapi online untuk atasi depresi. Lina dukung, tapi dia sendiri mulai ragu. Apakah ini layak, gumamnya? Dengan berita yang menyebar, Aisyah dan Lina menghadapi boikot. Aisyah kehilangan murid tutor, Lina kehilangan klien. Mereka kesulitan finansial, tapi saling dukung. Lina jual karya seni online, Aisyah tulis artikel anonim tentang pengalaman di Indonesia. Kita bisa ubah pandangan orang, kata Aisyah. Lina setuju mereka ikut demonstrasi kecil untuk hak perempuan. Tapi di sana mereka dihadang kelompok konservatif yang berteriak, pergi dari sini. Suatu malam serangan terjadi. Seseorang memecah kaca mobil Lina dan meninggalkan catatan ancaman. Polisi tak serius tanggapi, ini urusan pribadi. Aisyah trauma, kita tak aman di sini. Lina marah pada sistem, Indonesia harus berubah. Mereka memutuskan pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih toleran. Perjalanan itu jadi titik balik, mereka bicara tentang mimpi bersama, rumah kecil, mungkin adopsi anak suatu hari. Di Yogyakarta, hidup lebih tenang. Aisyah dapat pekerjaan di sekolah swasta yang progresi, Lina buka studio kecil. Tapi keluarga Aisyah tak berhenti. Ibu datang berkunjung diam-diam, aku rindu kamu, nak. Aisyah senang, tapi tegang. Ibu bertemu Lina, awalnya dingin, tapi Lina ramah. Saya sayang Aisyah, Bu. Ibu menangis, aku tak paham, tapi lihat kalian bahagia. Itu awal rekonsiliasi. Ayah masih keras, tapi saudara Aisyah jadi jembatan. Dia kunjungi mereka, bawa kabar ayah mulai lunak. Dia baca artikel tentang LGBT. Aisyah harap, tapi tahu perubahan butuh waktu. Sementara itu, Rudi hubungi lagi, tawarkan dukungan untuk kampanye Lina. Aku ingin tebus kesalahan. Lina terima, tapi hati-hati. Kolaborasi itu bawa dana, tapi juga kontroversi. Konflik baru, Lina tergoda oleh rekan kerja baru, seorang wanita strike tiang lift. Aisyah cemburu, kau lupa kita. Lina jelaskan, hanya teman. Tapi Aisyah ragu, ingat pengkhianatan Rudi. Mereka debat tentang kepercayaan. Setelah semua yang kita lalui, kau masih ragu, tanya Lina. Aisyah minta maaf, tapi luka lama terbuka. Mereka putuskan terapi pasangan. Di terapi, mereka ungkap trauma, Aisyah tentang penolakan keluarga, Lina tentang diskriminasi masa kecil. Terapis bilang, cinta butuh pengorbanan. Mereka keluar lebih kuat, tapi ujian datang lagi. Ayah Aisyah sakit lagi, kali ini kanker. Pulanglah, kata ibu. Aisyah pergi dengan Lina, meski ayah tak mau lihat Lina. Di rumah sakit, ayah bicara pelan, aku salah mendidikmu. Aisyah menangis, tidak, ya. Aku tetap anakmu. Ayah meninggal sebulan kemudian. Pemakaman penuh duka, keluarga salahkan Aisyah diam-diam, stres karena dia. Aisyah hancur, merasa bersalah. Lina dukung, bukan salahmu. Tapi Aisyah tarik diri, mungkin aku seharusnya menikah dengan Rudi. Lina terluka, jangan bilang begitu. Mereka pisah sementara, Aisyah tinggal di rumah ibu, Lina kembali ke Yogyakarta. Di rumah, ibu bicara dari hati ke hati. Ayah mencintaimu, nak. Dia tak mau kau menderita. Aisyah sadar, ayah tak pernah benar-benar benci, hanya takut. Dia hubungi Lina, aku mau kembali. Lina senang, tapi minta komitmen. Kita nikah secara simbolis. Aisyah setuju. Mereka adakan upacara kecil dengan teman-teman LGBT, meski tak legal di Indonesia. Setelah upacara, hidup mereka lebih stabil. Aisyah dan Lina aktif di advokasi, bicara di seminar kecil tentang pengalaman mereka. Media mulai liput positif, meski masih ada kritik. Keluarga Aisyah pelan-pelan terima, ibu bahkan kunjungi mereka.
Aku bangga padamu, katanya. Tapi masyarakat luas masih penuh tantangan, undang-undang diskriminasi, kekerasan sporadis. Suatu hari, Aisyah diundang bicara di sekolah lama. Murid-murid dengar ceritanya, beberapa terinspirasi. Tapi kepala sekolah marah, jangan ajarkan hal begini. Aisyah dipecat lagi, tapi tak menyerah. Lina dukung kita buka sekolah sendiri suatu hari. Mimpi itu beri harapan. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari Rudi, yang ternyata bocorkan Ino lama untuk bisnisnya. Dia iri, kata Lina. Mereka laporkan, tapi sistem lambat. Dalam perjuangan, Aisyah sadar harga yang dibayar, kehilangan ayah, teman, pekerjaan. Tapi juga dapatkan kebebasan dan cinta sejati. Lina sama, semua layak untukmu. Mereka rencanakan masa depan, mungkin pindah ke negara lebih ramah, tapi tetap berjuang di Indonesia. Puncak datang saat demonstrasi besar di Jakarta untuk hak LGBTQ. Aisyah dan Lina di depan berorasi. Polisi bubarkan, tapi mereka tak mundur. Di malam itu, mereka peluk di rumah, kita menang hari ini. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan berubah? Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin sama merupakan pilihan egois yang merusak tatanan sosial, atau justru hak dasar manusia yang harus dilindungi?